Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Akhirnya Peng berhasil meraih kemenangan telak atas direktur. Kini, sistem sekolah Ritda sudah sama rata untuk setiap murid. Tapi nyatanya, itu cuma kebahagiaan semu. Karena masalah yang sebenarnya baru saja akan datang. Apakah yang akan terjadi? Kalau gitu, tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dalam ruang kelas berbakat, yang kini sudah kembali seperti semula. Pak Pom menjelaskan materi kepada anak-anak tentang kelas berbakat yang berdurasi sekitar 3 tahun. Untuk tahun pertama, kalian fokus menemukan juga mengembangkan bakat. Untuk tahun kedua, mengembangkan bakat di luar kelas. Dan yang terakhir, yakni tahun ketiga, tentang eksplorasi dan pengembangan diri, demi mencapai batas maksimum bakat kalian. Nah, tapi kan kami tak mengikuti tahun kedua, tanya Pun. Hal itu tak masalah. Kelakuan kalian kemarin sudah cukup membuktikan perkembangan kalian, ucap Pak Pom. Dan hari ini adalah terakhir kalinya mereka di kelas. Mulai pertemuan berikutnya akan satu persatu menghadap kepada Pak Pom. Waduh, udah kayak bimbingan skripsi aja ya bos. Lalu, hasil pengumuman kelas berbakat sudah keluar. Grace sangat senang karena ia berhasil masuk. Juga ada Time dan Third yang tampaknya paling gembira di antara mereka. Bu Darin sedang melaporkan benda yang hilang itu kepada Pak Menteri yang sangat marah karena seharusnya benda itu dimasukkan ke dalam minuman Pak Direktur pada waktu itu. Atas kecerobohan inilah Bu Darin diminta bertanggung jawab. Peng dan gengnya sedang berkumpul, mereka gabut dan malah asik ngeliatin data-data junior berbakat yang baru. Kali aja ada yang cakep ya kan? Kalau Pak Pom sedang melaporkan kemajuan kelas berbakat yang baru, perkembangan mereka sangat pesat, anak-anaknya sangat ambisius, dan yang paling menonjol adalah Third. Anak ini rupanya bisa mencuri informasi dari otak orang lain, karena potensinya adalah meretas pikiran orang lain. Kalimat terakhir Pak Pom itu membuat Bu Darin yang sedang galau akan masalah sebelumnya kembali antusias. Sudah bisa kita tebak, wanita itu akan mencari Third. Di kelas berbakat yang baru, semua teman-teman berkumpul, mencoba membantu menemukan potensi Grace yang tak kunjung muncul. Third juga sudah menggunakan kekuatannya, menggali informasi dari otak Grace. Tapi hasilnya nihil, otak Grace kosong. Lah masa? Bu Darin melihat Third di lorong sekolah dan langsung memanggilnya menghadap ke kantor. Dengan rayuan, Bu Darin meminta Third mencari sebuah kotak yang penting baginya. Dan katanya ia punya bukti kalau anti-gifted yang mencuri barang itu. Namun, Third tak diberitahu apa isi kotak itu. Nah, di sini juga guru itu berjanji akan balas budi kepada Third. Tapi akhirnya bocah itu menolak. Hari ini anak berbakat melakukan pengecekan tubuh seperti biasa. Semuanya mengantri, menunggu giliran. Namun dari wajah Grace tampak sedikit ketakutan. Hingga tibalah waktunya giliran Grace. Suntik mendekati lengannya. Rasa takut muncul dari wajahnya, dan tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Anak itu pun refleks, menepis suntik itu, dan kepalanya langsung pusing. Dengan sigap, Time yang juga ada di sana langsung menopang Grace. Sedangkan Third, ia sangat gembira melihat Grace seperti itu, dan akhirnya ia disuntik duluan. Grace dibawa ke ruang UKS oleh Time yang peduli kepadanya. Grace berkata, ia tak ingin hadir di pertemuan kelas berbakat nanti malam karena ia sepertinya tak punya kemampuan spesial dan merasa minder kepada teman-teman. Namun, Time meyakinkannya, kau itu spesial, kau mempunyai potensi. Lihatlah masalah-masalah yang kau hadapi kemarin. Kau banyak sekali membantu. Grace seringkali membuat pilihan dengan cara yang membuat orang lain tertinggal jauh, sementara yang lain tetap di dalam kotak. Pikiran Grace sangatlah out of the box, ucap Time, membuat Grace kembali bersemangat. Malam itu, semua anak-anak berkumpul, mencalonkan ketua kelas. Grace datang terlambat, dan ia bingung untuk mencalonkan siapa. Pak Pom sedikit kesal, dan meminta Grace untuk ambil peran dalam kelas ini. Grace pun kepancing marah, dan berkata, memangnya tak cukupkah jikalau aku cuma duduk di ruangan ini, ucapnya. Lalu, ia meminta maaf atas ucapannya yang kasar itu. Kelas berjalan seperti biasa. Lalu tiba-tiba, Grace teringat ucapan Time tadi siang. Ia pun termotivasi. Grace berdiri dan dengan beraninya mencalonkan dirinya sendiri sebagai ketua kelas. Daripada memilih orang dengan potensi yang menonjol untuk ketua kelas,
Mengapa tak memilih orang yang dapat membantu meningkatkan potensi orang lain, ucap Grace. Yang ternyata ada benernya juga menurut Pak Pom. Grace sangatlah kreatif dalam berpikir. Ia mampu menganalisa dengan baik. Anak-anak lain lalu memberikan tepuk tangan. Third sedang melakukan tugasnya sebagai keamanan siswa. Saat itu juga Budarin menemuinya dan menawarkan bantuan sekali lagi karena ia tahu keinginan Third untuk menjadi ketua kelas anak berbakat. Besoknya, benar saja, Third bersama gengnya melabrak seseorang yang diketahui anggota anti The Gifted. Ia pun menggunakan kekuatannya kepada anak itu. Dan dari sini, betapa mengejutkannya. Samar-samar, Third mendapatkan informasi kalau isi kotak itu telah diberikan kepada seorang anak berbakat senior mereka. Third dengan paniknya dan emosi menemui Time di perpus. Ia memaksa anak itu memberitahu siapa yang mencuri barang Budarin, sebab Third tahu kalau bocah ini berteman dekat dengan siswa berbakat senior. Namun Time tak mengerti apa maksud Third, dan akhirnya Third memaksa menggunakan kekuatannya kepada Time yang membuat anak itu sangat kesakitan. Bersyukurnya Grace datang membantu. Nah, tiba-tiba saja Time mengalami sakit kepala yang sangat parah. Rasa sakit ini tak seperti biasanya, rasanya mau meninggal. Di mana akhirnya ia pun dibawa ke ruang perawatan. Pak Direktur khawatir dan meminta Pak Pom untuk memeriksa ulang kesehatan anak-anak berbakat. Budarin menunjukkan ekspresi ketakutan yang dicurigai oleh Pak Direktur. Pak Support pun meminta Budarin untuk berkata jujur apakah ada hal yang disembunyikan. Namun Budarin berkata tidak dan mengelak. Peng, Pun, dan Claire sedang mengantri untuk pemeriksaan kesehatan. Di sana juga ada Third yang tiba-tiba Grace datang kepadanya sambil emosi. Peng mendengarkan kalau Grace berbicara tentang hal yang terjadi kepada Time. Lalu saat itu juga Budarin lewat. Third langsung mendekatinya dan berkata kalau benda yang diinginkan Budarin sudah diserahkan oleh anti gifted kepada siswa berbakat senior. Dan ia mengakui menggunakan kekuatannya kepada Time. Tapi sesuatu buruk malah terjadi. Budarin sepertinya kebingungan. Ia pun membentak Third, juga menyuruhnya melupakan masalah ini. Kemudian guru itu pergi. Budarin kepusingan. Ia sangat panik tentang masalah yang timbul ini. Ia pun lalu merusak laptopnya untuk menghilangkan jejak masalah. Peng bertemu Pak Pom dan bertanya tentang kondisi Time. Namun guru itu malah menyuruhnya antri memeriksa kesehatan. Nah, tiba-tiba Peng dipanggil menghadap kantor Budarin yang langsung menuduhnya mencuri Nix 88. Aneh, Peng sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Peng bukanlah anak berbakat yang dimaksud Third. Budarin bersikap sangat kasar, memaksa Peng berkata jujur. Tapi Peng belum mengerti situasi sekarang dan ia pun lalu bertanya, apa itu NYX 88? Budarin lalu grogi dan ia pun menyuruh Peng untuk pergi. Mereka semua berkumpul di markas, membahas apa yang baru saja terjadi. Wave dengan kemampuannya berhasil melacak CCTV yang dimana ada Budarin dengan tingkah lakunya yang sangat aneh. Grace menemui Third. Bocah itu masih menyesali perbuatannya. Di sini, Grace memaafkan Third dikala semua orang menyalahkannya. Perbuatan itu malah membuat Third terharu. Dan lalu, Grace mengajak Third untuk melakukan sesuatu demi Time. Budarin membuang sesuatu, dan benda yang dibuangnya itu adalah laptop miliknya tadi yang dihancurkan. Nah, Wave di sini dengan kekuatannya berusaha mencoba menyalakan laptop yang sudah rusak itu. Awalnya ini cukup sulit sekali, tapi dengan semangat Wave berhasil. Teman-teman pun menduga kalau Wave sudah berhasil melewati batasnya, menemukan batas ilmu di tahun ketiga, ucap Om memberikan pujian. Sampai akhirnya Wave berhasil menemukan apa yang dicari, informasi tentang Nix 88. Grace dan Third berhasil mengelabui penjaga dan memaksa masuk ke ruang CT scan. Mereka pun membuka komputer mencari data. Terbongkarlah semuanya. NYX88 atau Nix 88 adalah sebuah virus yang menyebabkan influenza dan encephalitis yang dimodifikasi menjadi lebih ganas. Virus ini rupanya mempengaruhi sel berbakat di otak, menghasilkan sakit kepala yang parah, muntah, dan kerusakan otak, serta kematian. Kembali di ruang CT scan, dua bocah itu menemukan kalau virus ini bukan hanya ada di otak Time,
melainkan ada di otak mereka semua, otak anak-anak berbakat yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, lalu saat itu juga tertumbang. Berarti ada seseorang yang mencuri virus ini di kantor Bu Darin dan menyebarkannya, ungkap Peng, sembari Korn berjalan pergi dengan tatapan datar. Ia masuk ke ruang fotografinya dan ternyata tidak ketebak kalau Korn adalah dalang. Di balik hebatnya kekacauan yang terjadi, bisa juga dikatakan kalau dirinya adalah dalang di balik anti The Gifted. Wah, Korn, ternyata kamu musuh di balik selimut ya. Oke, fine, gak masalah. Nah, gimana? Udah makin penasaran belum dengan series ini? Kalau begitu, ditunggu ya episode selanjutnya.